Ahibati fillah, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Karakter itu terbentuk bukan hanya dari rumah tangga itu saja, bukan dari karakter orang tuanya. Seperti lihat Qabil yang membunuh Habil, ini mempunyai aura karakter Qabil dikhawatirkan oleh orang-orang di sekitarnya. Karakter buruk dia, bahkan disebutkan Nabi SAW, dia yang menghidupkan sunnah dari pembunuhan, dan dia bakal mendapatkan amal jariah orang yang membunuh setelahnya dan setelahnya dari anak Adam. Juga demikian, sebenarnya bukan hanya dari itu saja, karakter itu juga terbentuk diantaranya bisa jadi dari faktor makanan. Disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim, Imam Syafi'i, As-Suyuti, ternyata orang yang banyak makan bakal menimbulkan hati ini keras. Bayangin, orang banyak makan akan menyebabkan darah kental, kotor, pekat, dan hati pun keras. Kekotoran inilah yang bakal disenangi oleh syaitan. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrudam. Sesungguhnya setan itu berlari di tubuhnya anak Adam melalui peredaran darah. Ketika jantung ini dipenuhi darah yang kotor, ima kotor gara-gara makanan, dan kotor dampak dari karakter dia akan semakin keras hati. Makanya ada obat, di antara obatnya wasiat Imam Nawawi, jangan membiasakan makan sampai kenyang. Walaupun di sana ada hadis Nabi, berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya lemah, tapi masih banyak hadis yang lainnya menunjukkan makna hadis ini sahih. Sebagaimana dari hadis Al-Miqdam min Ma'di Karib, riwayat At-Tirmidzi, dihasankan Syekh Albani, bihasbi ibni Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Kata Ibnu Qayyim, ini loh kebutuhan makan primernya umat Islam. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Kalau pengen nambah lagi, ya sudah, sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Kata Ibnu Qayyim, ini loh kebutuhan makan sekundernya umat Islam. Ketika kita banyak makan, hati keras. Hati keras pun akan mendampakkan masalah penyakit pada hati. Hati-hati dari hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul mutu bighaidikum. Katakan, wahai Muhammad, matilah kalian gara-gara amarah kalian. Konteks ayat ini asalnya untuk orang-orang munafik dan ahlul kitab, yang Nabi dianjurkan oleh Allah untuk berdoa dan disampaikan kepada mereka, orang munafik dan ahlul kitab, matilah kalian, orang munafik dan ahlul kitab yang memusuhi, yang dendam dan amarah, iri, hasad, dengki kepada kaum muslimin. Hakikatnya ayat ini juga sama untuk umat manusia pada umumnya. Kalau ada manusia dari laki atau wanita, bahkan bukan hanya orang dewasa, anak kecil pun yang sudah sering marah, begitu pula kakek nenek yang lansia yang sering marah, bakal bisa apa? Cepat mati. Sebelum mati akan didahului dengan penyakit. Efek dari marah, timbul gastritis, sakit mah, timbul hipertensi, tensi tinggi, hipertiroid, timbul juga diantaranya masalah pada ginjal, masalah pada jantung, sampai stroke, sampai timbul kanker gara-gara dendam dan amarah. Makanya Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahan amarah, kemudian apa? Maafin manusia yang salah kepada Anda. Ini, kalau Anda mau marah, Nabi sudah mengajarkan, marah ini penyakit. Obatnya apa? Wasiat Nabi, kita beristi'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mau marah, wasiat Nabi, falyaskut, diam. Begitu pula rubah posisi, kalau berdiri, duduk. Kalau masih marah, duduk, baring. Begitu pula wudhu dan sholat. Ini terapinya. Berikutnya, ada lawan dari sedih dan amarah dan dendam. Berikutnya yaitu sedih. Dan sedih pun juga bakal menimbulkan penyakit. Nabi juga sedih, tapi sedihnya Nabi ada manajemen konflik. Bagaimana merilis kesedihan. Ketika sedih berkepanjangan, ketika sedih berlebihan dosisnya, akan menyebabkan dia sakit. Dan disebutkan dalam Al-Quran, kata-kata sedih rata-rata tidak terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharihim syai'an illa biidznillah. Ternyata yang membuat orang beriman sedih, setan yang menyerang mereka. Allah juga berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau diserang gerombolan setan, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bagaimana serangan setan? Yaitu bil ghadab, bil gham wal hazn, dengan sedih dan amarah dan dendam. Itu serangan setan. Kalau Anda mendapati diri Anda gampang sedih, sedih berlebihan, Anda gampang marah, jangan salahkan orang di sekitar Anda, salahkan diri Anda sedang diserang setan. Tadzakkaru, ketika Anda ingat wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa idzahum mubsirun. Mereka ingat lagi, ya Allah, saya yang salah, sehingga dia kembali istiqomah. Jaga hati. Pintu semua penyakit bukanlah kencing manis. Pintu semua penyakit adalah penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.